Ketika umat Muslim memberitakan Islam kepada orang Kristen, mereka dengan cepat berkata, "Kami juga percaya kepada Yesus. Bahkan, kami lebih mencintai Yesus daripada orang Kristen." Tetapi ketika Anda mulai bertanya apa yang mereka maksud dengan percaya kepada Yesus, ternyata hal itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan Yesus yang berjalan di tepi Danau Galilea. Mereka tidak merujuk kepada sumber-sumber abad pertama untuk mengenal Yesus. Mereka tidak mencari tahu dari sejarawan untuk belajar tentang Yesus. Mereka pergi kepada Muhammad untuk mengetahui siapa Yesus itu. Muhammad hanya memberitahu para pengikutnya, tanpa bukti apapun, bahwa banyak dari tokoh-tokoh terpenting sebelum dirinya adalah Muslim. Meskipun secara historis kita tahu bahwa mereka sama sekali bukan Muslim. Jadi, ketika teman-teman Muslim kita berkata, "Kami percaya kepada si A atau si B yang datang sebelum Muhammad," yang mereka maksud sebenarnya hanyalah, kami percaya apapun yang Muhammad katakan tentang si A atau si B. Kami percaya kepada Muhammad dan versi si A atau si B menurut Muhammad, versi yang diciptakan Muhammad ketika ia mencuri tokoh itu dari para pengikut sejatinya. Ia mengambil tokoh-tokoh agama paling populer dari kalangan Yahudi dan Kristen, sama seperti ia mengambil Ka'bah dan ritual haji dari para penyembah berhala di Mekah. Ketika Muhammad menginginkan sesuatu, ia mengambilnya dan berkata bahwa Allah menghendakinya untuk memilikinya. Sekarang, jika Anda menunjukkan kepada seorang dai Muslim bahwa semua sumber sejarah kita, belum lagi semua sarjana Yesus sejarah yang dihormati di dunia, bertentangan dengan pandangan Islam tentang Yesus, Anda pasti akan mendapatkan tanggapan yang penuh pemikiran dan riset yang cermat. Oh, apakah saya bilang tanggapan penuh pemikiran dan riset yang cermat? Maksud saya adalah, Anda pasti akan mendapatkan teori konspirasi yang absurd dan mungkin gila. Mengapa seluruh sejarah bertentangan dengan pandangan Islam tentang Yesus? Karena, menurut mereka, ada yang telah merusak seluruh sejarah. Siapa yang merusaknya? Jika Anda berbicara dengan seorang Muslim yang sama sekali tidak tahu sejarah, Anda akan mendengar sesuatu tentang Konsili Nisea atau Kaisar Konstantinus pada abad keempat. Tetapi jika Anda berbicara dengan seorang Muslim yang tahu sedikit saja tentang sejarah, ia akan tahu bahwa kepercayaan tentang kematian, kebangkitan, dan keilahian Yesus semuanya dapat ditelusuri kembali ke abad pertama. Maka ia akan terpaksa memberikan teori konspirasi tentang abad pertama. Dan disitulah ia akan berkata bahwa Rasul Paulus telah merusak agama Kristen. Tentu saja, gagasan bahwa seseorang bisa menghancurkan pesan Yesus terdengar aneh, baik Anda seorang Kristen maupun Muslim. Menurut ajaran Kristen dan Islam, Yesus menjalani kehidupan paling ajaib dalam sejarah. Itu berarti pekerjaan dan pesannya sangat penting bagi Allah. Tetapi menurut Muslim, semua itu sia-sia. Karena sekeras apapun usaha Yesus, Allah tidak bisa melindungi pesannya dari Rasul Paulus yang begitu perkasa. Dalam surah Ali Imran, surah 3 ayat 55, Allah menjanjikan kepada Yesus bahwa dia akan melindungi para pengikut Yesus sampai hari kiamat. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadakulah kembalimu, lalu aku akan memutuskan di antara kamu tentang hal-hal yang kamu perselisihkan." Dalam surah Asy-Syaff, surah 61 ayat 4, Allah mengatakan bahwa dia telah menolong para pengikut sejati Yesus hingga mereka menjadi yang paling unggul atas musuh-musuh mereka. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah. Sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya, "Siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Para pengikut yang setia berkata, "Kami adalah penolong-penolong agama Allah." Maka segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan yang lain kafir. Lalu kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, maka mereka menjadi orang-orang yang menang. Jadi Allah berpikir dia bisa melindungi pesan Yesus. Dia menjanjikan kepada Yesus bahwa dia akan menjadikan para pengikut Yesus lebih unggul dari mereka yang menolak iman sampai hari kiamat. Itu waktu yang sangat lama. Dan Allah berkata bahwa dia melakukannya. Dia berkata bahwa dia menolong para pengikut sejati Yesus sampai mereka menjadi yang paling unggul atas mereka yang menolak Yesus. Tetapi menurut teman-teman Muslim kita, Allah ternyata tidak siap menghadapi Rasul Paulus. Rasul Paulus benar-benar mengalahkan Allah.
menggagalkan rencananya, bahkan menipu Allah untuk menolong pengikut yang salah. Kasihan Allah. Teman-teman Muslim kita tampaknya tidak melihat ada masalah dalam mempercayai seseorang bernama Yesus yang pesannya sepenuhnya bertentangan dengan Islam, selama mereka bisa menyihir semua bukti yang tersedia dengan tongkat konspirasi mereka. Bagaimana kita bisa membuat mereka mengerti betapa konyolnya hal ini? Saya tahu. Mari kita lakukan hal yang sama terhadap Muhammad. Mari kita dekati Muhammad dengan cara yang sama seperti Muslim mendekati Yesus, Musa, atau Abraham. Begini, izinkan saya mengumumkan sekarang bahwa saya percaya kepada Muhammad. Saya percaya bahwa Muhammad adalah nabi sejati. Saya yakin Muslim akan senang mendengarnya dan akan berkata, "Itu luar biasa, David. Jadi kamu setuju dengan kami bahwa Islam itu benar?" Tidak, tidak begitu. Lihat, Muhammad yang kalian percayai, itu adalah versi yang sudah rusak. Saya percaya kepada Muhammad yang sejati, Muhammad yang merupakan seorang Kristen yang taat, yang diutus untuk memberitakan Injil kepada bangsa Arab. Muhammad yakin bahwa Allah adalah Tritunggal dan bahwa Yesus adalah anak ilahi yang masuk ke dalam dunia, mati di kayu salib untuk menebus dosa, dan bangkit dari kematian. Sekarang Anda mungkin bertanya-tanya, jika Muhammad adalah seorang Kristen yang taat, mengapa sumber-sumber Islam yang paling terpercaya mengatakan bahwa ia mengajarkan Islam, menolak Tritunggal, menolak keilahian Kristus, dan menyerukan penaklukan secara kekerasan terhadap orang Kristen? Saya senang Anda bertanya. Saya akan memberitahu Anda apa yang terjadi. Sebelum zaman Muhammad, sebagian besar orang Kristen di Arab adalah kaum bidat dan kompromis. Muhammad datang untuk memulihkan iman sejati kepada Yesus Kristus. Ia menghabiskan seluruh hidupnya menyerukan pertobatan dan mengajak orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan untuk percaya bahwa Allah itu satu dalam hakikat, tetapi tiga dalam pribadi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Banyak penyembah berhala berpindah agama menjadi Kristen di bawah pemberitaan yang penuh kuasa dari Muhammad. Sebelum ia meninggal, ia memberikan Al-Quran kepada para pengikutnya yang dalam bentuk aslinya yang belum dirusak. Sebenarnya hanyalah terjemahan Arab dari Perjanjian Baru. Kita masih bisa melihat sisa-sisa ajaran Kristen, bahkan dalam versi Al-Quran yang telah dirusak yang dimiliki umat Muslim hari ini. Itulah sebabnya Yesus begitu unik, bahkan dalam Al-Quran yang telah dirusak sekalipun. Bahkan dalam Al-Quran yang telah dirusak, Yesus adalah kalimat dari Allah. Yesus adalah roh yang berasal dari Allah. Yesus lahir dari seorang perawan. Yesus bisa menciptakan kehidupan dan memberi penglihatan kepada yang buta, menyembuhkan orang kusta, dan membangkitkan orang mati. Yesus adalah Al-Masih. Bahkan Al-Quran yang telah dirusak itu memerintahkan orang Kristen untuk menghakimi berdasarkan Injil. Biarlah orang-orang Injil menghukumi menurut apa yang telah Allah wahyukan di dalamnya. Barang siapa tidak menghukumi menurut apa yang telah Allah turunkan, maka mereka itu tidak lain adalah orang-orang yang durhaka. Jadi, jika Al-Quran pada awalnya adalah kitab Kristen, apa yang terjadi? Nah, ada seorang penjahat. Seorang penyembah berhala yang jahat dan licik bernama Utsman, yang membenci agama Kristen dan yang tidak pernah mengenal Muhammad, serta menyembah Allah, salah satu dari banyak dewa penyembahan berhala di Arabia. Setelah Muhammad meninggal, Utsman memutuskan untuk menghancurkan semua yang telah diperjuangkan Muhammad dengan susah payah. Utsman yang jahat menyadari bahwa cara terbaik untuk menghancurkan pekerjaan Muhammad adalah dengan menjadi serigala berbulu domba dan menyusup ke dalam komunitas Kristen di Arabia. Maka ia berpura-pura menjadi seorang Kristen, dan tipu dayanya begitu meyakinkan sehingga akhirnya ia naik ke posisi kepemimpinan. Ketika ia sudah berkuasa, Utsman memerintahkan semua orang Kristen di Arabia untuk menyerahkan salinan Al-Quran mereka, yaitu salinan terjemahan Arab dari Perjanjian Baru. Lalu Utsman menulis ulang Al-Quran, mengubahnya menjadi kitab yang menyangkal ajaran-ajaran inti dari kekristenan. Dan ia memaksa orang Kristen di Arabia untuk percaya kepada Al-Quran versinya yang telah dirusak. Para sejarawan Muslim masih mengingat apa yang dilakukan Utsman, meskipun kisah itu pun telah dirusak. Seperti yang kita baca dalam Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 4987. Utsman mengirimkan ke setiap provinsi Muslim satu salinan dari apa yang telah mereka salin, yakni salinan baru dari Al-Quran yang telah sepenuhnya dirusak, dan memerintahkan agar semua materi Qurani lainnya, yakni salinan Al-Quran Kristen yang asli, baik yang berupa manuskrip pecahan atau salinan lengkap, dibakar habis.
Jadi, Islam yang dipercayai umat Muslim saat ini bukanlah agama yang diberitakan Muhammad. Muhammad memberitakan penyerahan diri kepada Yesus Kristus. Utsman merusak pesan ini dengan mengklaim bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan sejati dan bahwa Yesus hanyalah seorang nabi dari Allah. Ia melakukan ini untuk merendahkan Yesus dan mencegah orang-orang percaya kepada agama Kristen, agama yang sejatinya diajarkan Muhammad. Dan itulah bagaimana pesan Kristen yang kuat dari Muhammad diubah menjadi propaganda anti-Kristen oleh seorang penyembah berhala jahat yang penuh tipu daya. Sekarang, bagaimana umat Muslim bisa membantah teori saya ini? Mereka tidak bisa merujuk pada Al-Quran, karena Al-Quran hari ini sudah dirusak oleh Utsman. Mereka juga tidak bisa merujuk pada hadis atau literatur sirah atau tafsir, karena semua itu ditulis setelah masa Utsman. Umat Muslim bahkan tidak bisa berkata bahwa Utsman adalah sahabat Muhammad. Karena saya sekarang menyatakan bahwa Utsman hanyalah menulis dirinya sendiri ke dalam kehidupan Muhammad demi membangun otoritasnya sendiri. Kritik isnad menjadi tidak relevan, karena para pengkritik isnad yang datang belakangan berada di bawah pengaruh ajaran palsu Utsman. Kesimpulan saya adalah bahwa Muhammad mengajarkan kekristenan ortodoks, dan bahwa Utsman adalah pendiri sejati dari apa yang sekarang disebut Islam. Mungkin kita seharusnya mulai menyebut Islam sebagai Utsmanisme, karena ajaran itu berasal dari Utsman. Jika ada umat Muslim yang ingin mendebat teori saya dengan senang hati akan membela klaim saya bahwa Muhammad adalah seorang Kristen yang taat. Yang perlu saya lakukan hanyalah menggunakan metode yang sama persis seperti yang telah digunakan oleh Zakir Naik, Ahmad Didat, Syabir Ali, Muhammad Hijab, dan begitu banyak lainnya. Tidak ada cara yang lebih efektif untuk memutarbalikkan sejarah selain dengan menggunakan metode yang dipakai oleh para pendebat Muslim untuk memutarbalikkan sejarah Yesus. Jadi bagaimana umat Muslim bisa menanggapi ketika saya berkata bahwa Muhammad adalah seorang Kristen yang taat? Satu-satunya respons yang mungkin dari pihak Muslim adalah dengan menolak metodologi yang baru saja saya gunakan untuk mengklaim bahwa Muhammad adalah seorang Kristen yang taat. Mereka harus berkata, David, itu konyol dan tidak rasional untuk membuang fakta-fakta sejarah dengan mengklaim bahwa ada seseorang yang telah merusak semua bukti. Tetapi bagaimana mereka bisa berkata seperti itu ketika itulah persis yang mereka lakukan terhadap Yesus? Fakta sejarah tentang Yesus tidak cocok dengan Islam. Maka fakta-fakta sejarah itu pasti telah diubah oleh Paulus. Baiklah, fakta sejarah tentang Muhammad tidak cocok dengan kekristenan. Maka fakta-fakta sejarah tentang Muhammad pasti telah diubah oleh Utsman. Lihat betapa mudahnya ini. Kalau kalian mau mencuri tokoh-tokoh kami juga bisa mencuri tokoh kalian. Meskipun sejujurnya, kami sama sekali tidak tertarik dengan tokoh kalian. Jadi, sebarkanlah kabar ini, wahai orang Kristen. Muhammad adalah seorang Kristen yang taat, yang kehidupan dan ajarannya telah dirusak oleh penyembah berhala bernama Utsman. Tidak ada satupun yang bisa dikatakan atau dilakukan oleh umat Muslim untuk membuktikan sebaliknya, tanpa sepenuhnya menghancurkan metodologi mereka sendiri. Apakah semua ini terdengar menggelikan bagi kalian, teman-temanku yang Muslim? Apakah akrobatik logika yang barusan saya lakukan terdengar seperti lelucon? Nah, sekarang kalian tahu bagaimana perasaan kami ketika kami harus duduk di sini hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, mendengarkan kalian melakukan hal yang persis sama terhadap Yesus, Paulus, dan Alkitab.